yang sukses, yang maju, amanat pertama dari Nabi, kembalilah atau tinggal di sini, harta dikasih, pilih anak muda paling cakep di Taiwan, difasilitasi pernikahannya. Pilih mana? Ikut suami atau tinggal? Bisa aja. Protes tuh. Dah. Anda mau berkata apapun, tetap kadang tidak bisa kita menghilangkan satu kebiasaan yang sulit untuk ditepis. Ternyata istrinya Abdurrahman bin Auf memilih tinggal di Mekah. Kenapa tepuk tangan? Berangkat suami, istri tinggal. Pertanyaan saya bukan itu. Lihat, dari kaya jatuh fakir, bukan miskin lagi. Dari kaya jatuh fakir. Kalau miskin masih punya pekerjaan, tapi hasilnya belum mampu memberikan kehidupan yang layak. Kalau fakir sudah nggak punya pekerjaan, untuk kehidupan pun tidak mudah. Fakir. Tapi apa yang terjadi? Beliau berangkat kemudian ke Yathrib, ke Madinah. Hebatnya orang Madinah, mereka menyambut orang-orang yang hijrah muhajirin dengan sifat sesuai kebutuhannya. Misal bu, datang haus, diberikan disambut oleh orang bawa minuman. Datang lapar, disambut oleh orang bawa makanan. Nah, menyambut sesuatu sesuai kebutuhannya itu disebut dengan nasir. Jamaknya disebut dengan ansor. Kenapa kaum ini disebut dengan ansor? Bukan hanya menolong, bukan hanya baik, tapi dia menolong sesuai dengan kadar kebutuhannya. Butuh minum, bawa minum. Butuh makan, bawa. Nah, ini orang kaya jatuh fakir, maka disambutnya oleh orang paling kaya di Madinah. Perhatikan kata-katanya. Akhil karim atau kama qala. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan oleh istri. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Yathrib ini, di Madinah. Sekalipun bagian keluarga saya akan fasilitasi pernikahannya. Gantian ya. Kalau Anda jadi Abdurrahman bin Auf pada saat itu, datang ke Madinah ditawari, kalau ingin kaya, kata orang paling kaya di masa itu, ambil setengah harta saya. Kalau pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah, sekalipun keluarga saya fasilitasi pernikahannya. Pertanyaan saya, Anda terima atau tidak ditolak sama sekali? Makanya saya katakan Anda terima atau tidak ditolak sama sekali. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Perhatikan. Beliau ternyata di luar dugaan, ditawari 2, dijawab 2. Jazakallahu khaira, semoga Allah balas kebaikan Anda. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepada saya di mana pusat bisnisnya, di mana pasarnya, biarkan saya berusaha dengan modal petunjuk Nabi yang telah diajarkan pada saya. Anda bayangkan, ditawarkan setengah harta dari orang kaya, beliau tolak dengan cara yang halus. Beliau ingin buktikan petunjuk Nabi, ajaran Nabi kalau dipraktekkan membuat saya jadi lebih baik, perilaku saya baik, dan kekayaan saya pun akan kembali menjadi baik. 2 tahun setelah itu jadi orang paling kaya di Madinah. Nah, sekarang petunjuknya apa? Ini akhir materi kita. Perhatikan kalimatnya. Balik ke Al-Baqarah ayat 129, saya cepat. Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Nah, ini rahasianya. Tadi saya sampaikan, saya ingin menyampaikan rahasia. Ini rahasianya. Ya Allah, mohon utus nanti seorang nabi yang hebat, yang unggul, lahirnya di dekat Ka'bah, dan dia mengajarkan pada umatnya ayatika, ayat-ayatmu. Saya tanya pada teman-teman, Nabi dapat ayat tidak? Saya ulangi, Nabi dapat ayat tidak? Saya ulangi, Nabi dapat ayat tidak? Yang dapat, yang jawab dapat, berapa ayat?
Ayo, berapa ayat? Sini, yang sini. Nabi dapat ayat dari Allah, berapa ayat? 6.236. 6.336. 6.666. Ya, kurangi dikit aja. Berapa lagi? 6.326. 6.300. 26. Lebih dikit. Nah, 6.236 hasil googling tuh. Benar ya Mas ya? 6.236. 6.236 ayat. Pertanyaan saya yang ini, Mas. 6.236 itu disebut apa namanya? Kalamullah. Apa lagi? Kisah, ada ilmu, dan lain sebagainya. Intinya apa? Al-Quran. Nah, ibu dapat $100 belakang. Tapi karena infonya dari Mas ini dulu ya Bu ya. Sama ibu yang di belakang juga satu yang jawab Al-Quran. Ibu yang kacamata kerudung abu-abu, Mas Heri, tolong Mas. Belakang. Terima kasih Ibu, sama-sama. 6.236 ayat. Nah ini ilmu jarang dipelajari, jarang dikaji. Jauh-jauh saya ke Taiwan, teman-teman juga jauh. Nah ini yang akan saya bagi. Ini penutup kajian kita siang hari ini. Lihat baik-baik. 6.236 ayat disebut dengan Al-Quran. Ternyata rahasia besarnya disebutkan oleh Allah itu bukan sekedar buku bacaan, bukan sekedar kitab bacaan. Walaupun diturunkan untuk dibaca. Wahyu pertamanya apa? Ayat pertama yang turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Bacalah, baca. Kenapa diminta baca? Karena baca itu alat untuk mengetahui sesuatu. Tidak mungkin Anda bisa tahu sesuatu kalau nggak bisa baca. Ingin tahu isi koran nggak bisa baca, mungkin nggak? Tidak. Ingin akses internet tidak bisa baca, nggak mungkin. Kita belajar dulu bahasanya, Anda belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Taiwan, kemudian baru bisa baca, tahu isinya. Tapi bukan sekedar untuk baca saja, karena baca itu alat untuk tahu sesuatu. Makanya dulu waktu kita belajar, kan ada Iqra ya, ada qiraati dulu kan, ya kan? Kan itu belum dituntut tahu, yang penting bisa baca dulu. Makanya pelajarannya semua tentang harokat, tentang baca. Kalau ditanya artinya, nggak ada yang tahu. A, fata, fa, fata, fa, lam, doma, lu, apa, lu, gitu kan? Kan gitu dulu kan? Nanti setelah itu baru ngaji Quran, untuk apa? Untuk tahu isi. Nah, pertanyaannya, mengapa harus tahu isinya? Ini rahasianya. Karena semua ayat itu ternyata kurikulum kehidupan kita dari mulai terlahir sampai kita meninggal dunia. Jadi 6.236 ayat itu, Bapak Ibu sekalian, itu topik kehidupan kita. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, 114 surah, 30 juz. Itu kalau kita keluarkan, nanti keluar tema-tema. Misal, ada tema sejak dalam kandungan. Bagaimana supaya memiliki misalnya janin yang baik, kemudian lahir anak yang sehat. Maka kemudian turun Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Dirinci di Quran surah ke-23 misalnya ayat 11 sampai dengan ayat ke-13. Kalau sudah ada rohnya menjelang persalinan, turun Quran surah ke-7 ayat 189. Kemudian terlahir, apa yang pertama diberikan? Kalau ngasih ASI berapa lama? Tugas ayah yang baru punya anak apa? Turun Quran surah kedua ayat 233. Setelah diberikan ASI kurang lebih sampai 2 tahun, diberikan pendidikan apa? Turun Quran surah ke-31 misalnya ayat 13 sampai dengan ayat ke-19. Nanti kalau dia naik lagi, mulai belajar, bagaimana belajar yang efektif? Turun Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana kalau ilmunya kuat, imannya bagus? Turun Quran surah 58 ayat ke-11.
Nanti dia naik lagi, mulai berkelana, mulai keluar dari Ponorogo sampai ke Taiwan, sampai ke Taipei, dari luar sampai datang, turun Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ada yang mulai kenalan, ya, cinlok, cinta lokal sama yang daerahnya, ada yang dari luarnya, kemudian mau menikah, bagaimana pendekatannya? Turun Quran surah ke-4 ayat ke-4. Setelah berumah tangga, turun surah ke-4 ayat ke-34. Nanti muncul tugas-tugas suami dari mulai mencari nafkah yang standar, Quran surat kedua ayat 168. Nanti kalau ingin cepat, baru sedikit tapi cepat hasilnya, Quran surah 2 ayat ke-172. Ingin lebih cepat lagi, belum berangkat, rizki sudah menanti, Quran surah ke-7 amalannya ayat 96. Tantangannya di mana? Jangan dikira bekerja tidak capek. Boleh jadi nanti ada orang yang ingin ikut, ada yang mengkhianati, ada tantangannya muncul. Turun Quran surah kedua ayat 214. Nanti solusinya Quran surah 3 ayat ke-142. Amalannya nanti malam harinya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Yang istri merawat di rumah, menata anak kadang-kadang tidak mudah. Turun Quran surah 17 ayat 23 sampai dengan 27. Sampai nanti terus naik usia 40 tahun. Amalannya apa? Pekerjaannya apa? Turun Quran surah 46 di ayat ke-15 sampai jadi sepuh, sampai kemudian menunggu kematian, Quran surah ketiga ayat 185. Wafatnya pengen enak, turun Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Persiapan ke makamnya supaya nyaman, turun Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Sampai kiamat surah 75, sampai dijadi dua antara surga yang indah, surga standar, Quran surah 2 ayat 25. Kalau surganya surga Firdaus, Quran surah 23 amalannya 1 sampai dengan 9. Yang terancam dengan neraka, ada nerakanya, Quran surah 4 ayat 69 sampai ke bawah. Yang belum kena ke surga, nggak mau ke neraka, ada di A'raf, Quran surah 7 ayat ke-47 sampai dengan 49. Itu ada semua. Jadi kalau kita keluarkan, Imam Al-Bukhari pernah mengeluarkan bimbingan Nabi selama 20 tahun itu di Mekah dan di Madinah. Diajarkanlah ayat-ayat itu, itulah yang menjadikan Abu Bakar seperti yang sekarang kita kenal, Umar seperti yang sekarang kita kenal, Utsman saking kebangetan kayanya sekarang masih punya aset di Madinah diwakafkan. Dulu cuma beli sumur diwakafkan, beli kebun diwakafkan, sekarang jadi hotel dengan namanya Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib tadi disebut, bukan hanya ahli tafsir, ahli balaghah, ternyata pakar di bidang matematika, pakar di bidang logika. Berkembang lagi, Imam Al-Bukhari mengeluarkan perjalanan Nabi, inti ayat Quran, dibuatlah 97 tema. Ada 97 topik, teman-teman. Dari topik iman, topik ilmu. Misal begini, siapa yang sekarang di sini teman-teman sedang kuliah, bagaimana supaya belajarnya itu efektif? Hari apa belajar yang benar? Cara mengingat bagaimana? Supaya tidak lupa bagaimana? Cara menganalisis bagaimana? Keluarkan topik ketiga, namanya Kitabul Ilmi. Ada yang jualan, ada yang dagang. Di sini ada yang jualan? Banyak ya, sana ya. But, yang dagang, yang jualan, yang bisnis, ada kitab namanya Kitabul Buyu', tuntunan belajar bisnis dari Nabi. Tidak pernah ada yang mengamalkan panduan belajar bisnis ini kecuali bisnisnya selalu tidak pernah kembali modal, selalu kembali untung. Itu 97 tema, maka dikenalah dengan nama Jami' Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Inilah kumpulan tema saya keluarkan dari Quran dan hadis. Imam Al-Bukhari buat tema begini, Bu. Contoh ya, misalnya kitab ilmu, ini ayatnya apa? Ayat A. Nanti hadisnya apa? Prakteknya bagaimana? Bagaimana Nabi mengajarkan? Dari mulai jadwal pengajian ibu-ibu, belajarnya di rumah siapa, harinya hari apa, kurikulumnya apa, itu ada semua. Jadi ternyata kalau ingin jadi generasi milenial yang bagus, yang berakhlak, yang baik, yang sukses, yang maju, amanat pertama dari Nabi, kembalilah kepada tuntunan Al-Quran. Itu kuncinya. Kembali kepada tuntunan Al-Quran. Tapi jangan sekedar dibaca. Kalau baca, bagus, pahala ada. Silahkan, kejar khatam, kejar lancar, bagus, pahala ada.
Tapi kalau ingin jadi generasi hebat, generasi milenial yang bagus, sesuai dengan zamannya, perhatikan cara ngajinya. Keluarkan ayatnya sesuai dengan profesi yang kita pilih dalam hidup. Ini misal yang perempuan ini. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat perempuan dalam Al-Quran? Ini saya tanya nih, kalau perempuan bahasa Arabnya apa? Nisa. Nisa itu kalau banyak kan, Bu? Kalau dia sendirian, perhatikan kalimatnya. Itu disebut dengan mar'ah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu kalau sendirian mau banyakkan, namanya tetap satu. Sendirian itu rajul, kalau banyakkan rijal. Hurufnya tetap sama, cuma tambah alif aja. Rajulun, rijalun. Hurufnya nggak ada yang hilang. Kalaupun banyakkan, ra-nya ada, jimnya ada, lamnya ada. Cuman tambah alif untuk menunjukkan tegak dan banyak. Rajulun, rijalun, artinya tegak, kuat, kokoh, tidak gemulai. Kaki disebut dengan rijlun karena menopang badan supaya kokoh. Ya, jadi kehormatan laki-laki ditunjukkan pada tegaknya, kuatnya, ya, dan juga apa? Dan juga kehormatan dari auranya. Jadi kalau ada yang gemulai sedikit, nah hilang kelaki-lakiannya itu. Perempuan beda. Perempuan kalau sendirian, itu disebutnya mar'ah. Wa mra'atul aziz, dari mar'ah. Tapi kalau banyakan, namanya nisa. Jauh bedanya. Mar'ah ketemu nisa, hurufnya hilang semua. Nah, kenapa disebut dengan mar'ah? Ini jangan-jangan jadi perempuan belum tahu tentang perempuan. Mar'ah itu, saya cepat, dia punya 3 arti. 1, pribadi yang punya ciri senang tampil indah. Mar'ah. Makanya mau berangkat dandan, ya, pengajian seragaman. Kadang tanya suami kan, ayah bagus mana ya, warna kuning atau warna merah, ya kan? Kata suaminya kayaknya kuning deh mah, kayaknya merah deh. Tanya tapi udah punya jawaban kan? Begitu dipakai hitam. Tuh. Tapi biasa, wajar. Makanya kalau kita lewat suami, baju kelipat itu pasti diberhentikan perempuan. Rapikan dulu, setrika dulu, karena memang fitrahnya senang tampil keindahan. 2, mar'ah juga seakar dengan kata muru'ah, senang tampil terhormat. Dan yang ketiga, itu punya rasa yang tinggi, dalam bahasa psikologi namanya enfukhlung, sifat rasa yang tinggi. Sedikit-sedikit terasa, sedikit-sedikit terasa. Laki-laki nonton drakor itu biasa, perempuan sudah keluar air mata. Ya. Nonton film India, laki-laki tertawa, yang perempuan bisa menangis. Karena rasa. Tapi jangan salah, dalam peribahasa Arab dikatakan begini, al-mar'atu kal-mir'ati, sama-sama hurufnya. Sifat perasa perempuan itu seperti cermin kaca. Makanya banyak sifat perempuan senang bercermin. Sebelum kesini, cermin. Turun dari mobil, lihat kaca spion. Ya, sampai sini lihat handphone, masih dandan. Tapi poinnya bukan itu. Perhatikan nih dahsyatnya Quran. Saya tanya ibu ya, kalau cermin dilempar sampai pecah, terus disusun lagi bisa nggak? Jangan salah, bisa. Bisa disusun lagi, tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan sama. Kalau dia terlukai seperti cermin, dia gampang memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Nah, ini cuma betul tepuk tangan aja, tapi pas kejadian nggak nyadar. Jadi kalau Anda punya masalah dengan istri saat ini, itu kejadian 10 tahun lalu diungkit lagi. Karena marah. Tapi kalau banyakkan begini, dia berubah jadi nisa. Nah, ini penting belajar. Kenapa jadi nisa? Seakar dengan nasa, mudah mencurahkan apa yang dirasakan. Maksudnya apa? Perempuan itu sependiam apapun, tuh kalau kumpul dengan temannya bisa cerita. Dan masalahnya, kadang dia cerita pada apa yang tidak harus diceritakan. Kakak apa kabar? Baik.
Gimana pekerjaan? Bagus. Suami gimana? Itu masalahnya. Nah, itu nisa. Maksud saya apa? Coba keluarkan ayatnya. Jangan-jangan belasan tahun, puluhan tahun jadi perempuan, itu belum pernah mengeluarkan tentang jati dirinya. Ini saya tanya Bu ya, maaf nih, agak banyak ke ibu-ibu karena banyak perempuan. Istri Nabi berapa? Enggak, saya bukan ingin bahas poligami, bukan. Saya ingin tunjuk